Om Swastiastu. Swastiastu, Rahajang Semeng, Kak Bemo, Penapi Gatre. Kak Bemo dalam keadaan sehat walafiat. Salam congkak, congor Kak Bemo. Rahajang nyanggere rainan jagat penyepian cening budi. Oh, benar. Pas bertepatan nyepi makin ini. Hari ini sebagai tradisi pengerupukan ini. Sebentar ada ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh. Bagaimana Kak Bemo buat ogoh-ogoh? Di Banjarnya Kak Bemo bikin. Kak Bemo ingin menyapa subscriber kami, penonton viewers semua. Dalam rangkaian upacara nyepi, kemarin sudah Kak Bemo bikin vlog, itu acara melasti, tanggal 1 Maret 2022. Hari ini tanggal 2 Maret 2022 dikenal dengan upacara ngerupuk atau pecaruan agung. Nah, di sini umat Hindu di Bali mengaturkan sesajen kepada Buddha Kala biar terjadi harmonisasi keseimbangan alam, alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Di jam 5 sore kira-kira di beberapa perempatan jalan akan ada desa adat, keramanya itu mengaturkan pecaruan kepada Buddha Kala. Dan tanggal 3 besoknya itu dikenal dengan Hari Raya Nyepi, di mana umat Hindu dimanapun berada akan melaksanakan 4 larangan yang utama, cening budi. Yang disebut? Nah, itu namanya catur berata penyepian. Oke, jadi yang satu, cening budi tidak boleh menyalakan api, itu namanya amati geni. Gelap-gelapan kan Ya, tidak ada listrik, tidak ada penyalaan walaupun di hotel, kecuali di rumah sakit. Karena itu menyangkut dengan emergensi dan keselamatan di umat manusia. Yang kedua, amati karya. Nah, disuruh cening budi melepaskan rutinitas suatu hari saja. Tidak boleh bekerja. Yang ketiga, amati lelungan. Tidak boleh bepergian. Ya, itu cening budi nggak boleh berpindah tempat, tidak ada sepeda, tidak ada mobil. Tidak ada pesawat 1 hari, tidak ada kapal feri nyebrang dari Padang Baik ke Lombok, begitupun sebaliknya. Tidak ada kapal feri yang nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang, begitu sebaliknya. Dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi besoknya. Yang keempat, amati lelangwan. Yang tadi lunge itu asal katanya pergi. Sekarang lelangwan, artinya lelangon. Itu tidak boleh bersenang-senang. Tidak berwisata, cening budi tidak menonton, tidak main Facebook, tidak main Instagram, tidak main YouTube. Tidak boleh menonton televisi, mabuk-mabukan, minum, meceki, metajen. Berat ini. Nah, itu 4 larangan ketika Hari Raya Nyepi. Sebenarnya Hari Raya Nyepi ini tahun baru ya Kak Bemo ya? Semestinya tahun baru yang berbeda 70 tahun, 78 tahun dari tahun Masehi yang kita kenal. Ini dikisahkan tahun 78 sebelum Masehi, di India banyak sekte, banyak pemeluk agama, banyak ras yang berbeda mempercayai beberapa keyakinan, sehingga terjadi peperangan, perselisihan yang memakan waktu berabad-abad. Itu antara banyak itu pancening dari suku Saka, suku Yehchi, suku Payapa, suku bangsa Malaya, suku bangsa Yapana itu. Karena mungkin jumlahnya agak berimbang, dalam peperangan ini gantian yang menang, cening budi. Ini menang, ini yang memberontak, suku bangsa ini menang, suku bangsa ini yang membelot, yang memberontak. Nah, pada suatu ketika setelah peperangan ini berlangsung beberapa tahun, puluh tahun mungkin, dikisahkan sekarang pemenangnya dari suku bangsa Saka, itu yang bisa merangkul seorang raja yang namanya Raja Kaniska. Suku bangsa Saka. Nah, dengan suksesnya bisa
menggabungkan semua sekte itu untuk bersatu. Dan pada saat itu berakhirlah semua pertikaian itu menuju suatu zaman keemasan, kebangkitan, toleransi tinggi, Cening Budi. Nah, kalau dirunut, bertepatan lah kira-kira bulan Maret atau sampai awal April di kalender Masehi yang memiliki perbedaan 78 tahun. Nah, tonggak sejarah kebangkitan inilah dirayakan sebagai hari raya Nyepi bagi umat Hindu. Gitu. Ya, walaupun di India, walaupun di Bali, setiap bulan Maret atau awal April, umat Hindu akan melakukan berata penyepian, di mana juga merupakan penyambutan Tahun Baru Saka. Tahun baru. Ya. Kemasan. Ya. Suku-suku. Untuk besok, tanggal 3 Maret 2022 merupakan Tahun Baru Isaka 1944. Nah, ada perbedaan 70 tahun dengan bulan Masehi. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi kan dirayakan dengan trompet, dengan mercong, dengan kembang api yang sangat meriah ya. Nah, kalau Tahun Baru Saka bahkan sebaliknya. Itu perayaan Nyepi di Bali diawali dengan Kak Bemo tadi cerita 2 hari yang lalu sudah ada rantetan melasti, sekarang pengerupukan, terus penyepian, dan yang keempat hari apa itu? Besok Nyepi hari Rebo ya. Nah, yang keempat itu rentetannya namanya Ngembak Geni. Ngembak Geni juga diartikan bahwa kita sudah memasuki bulan baru yang diawali dengan kedase. Berasal dari kata kedas karena setelah 10 bulan berlalu kita menyomya semua butekala. Tanggal 1 bulan kedase itu semuanya sudah bersih. Nah, itu versi India, Cening Budi. Nah, versi di Jawa juga ada. Diawali dengan kedatangan Sang Aji Saka. Datang ke Jawa nih. Datang ke Jawa dari India yang memang ingin menyebarkan, mengajarkan, atau menyebarluaskan sistem kalender ini. Sistem kalender Saka. Ya. Terjadi di Desa Waru, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 456 Masehi. Ketika itu datanglah Sang Aji Saka didampingi oleh 2 parakan atau punakawan yang sama-sama sakti. Nah, itu kisahnya, Cening. Ya. Satunya dititipi oleh keris dan Sang Aji Saka memberikan pesan, siapapun tidak boleh mengambil keris ini selain beliau. Ngerti Pak Jeneng? Ya. Satu punakawan namanya Dora, satu punakawan namanya Sembodo. Nah, kepada Sembodo inilah Haji Saka berpesan bahwa tidak ada yang bisa mengambil keris selain beliau. Tetapi kepada punakawan yang lain diperintahkan untuk mengambil keris itu. Nah, ketika upaya itu terjadi, Dora dan Sembodo ini di sanalah terjadi peperangan, duel mate, hidup mati, karena saling mencurigai. Nah, setelah keduanya mati, disitulah Haji Saka merasa kesalahpahaman itu terjadi. Untuk memperingati itu, lahirlah aksara Jawa yang berjumlah 18. Tahu Cening Budi itu? Tahu, yang mengisahkan 2 punakawannya Haji Saka itu, keluarlah aksara Jawa yang berjumlah 18 tanpa da dan da. Nah, jadi bisa Kak Bemo ceritakan aksara itu Hana Caraka. Hana Caraka itu artinya ada punakawan, ada parakan. Hana Caraka, Data Sawala, kedua-duanya maha sakti, tidak mempan dibunuh, saking saktinya keduanya. Udah? Pada jayanya, itu Parbada Sakti hebat dalam pertempuran,
maga banga tanga. Nah, itu. Sehingga meninggal membela kebenaran, membela titah yang diberikan sang raja. Itu dari versi Jawanya. Nah, kejadian ini juga diperingati sebagai Hari Raya Nyepi yang jatuh tiap bulan Maret itu pencening. Semoga kisah asal usul Nyepi ini bisa disimak, bisa ditonton oleh generasi milenial biar mengetahui kenapa kok ada Hari Raya Nyepi di Bali itu pencening. Ya. Semoga berarti penyepian besok berjalan lancar dan tenang. Toleransi kehidupan beragama tetap dijunjung tinggi sehingga umat Hindu bisa melaksanakan upacara Nyepi ini dengan aman dan tentram. Kira-kira begitu, Cening Budi. Ada yang ditanyakan tentang asal-usul ini? Ngomong-ngomong Kak Bemo ya, Hari Raya Nyepi itu diperingati dengan melakukan catur, brato, penyepian. Nah, tapi kenapa orang-orang bikin bekal Nyepi Kak Bemo? Oh, itu kalau bekal Nyepi itu mungkin karena sekarang tidak boleh keluar, berarti ibu-ibunya kan masak, apalagi kalau keluarga besar, suami istri, anak 7, otomatis bekalnya kan harus lumayan. Kalau suatu hari normal-normal itu kan, kalau ibunya bapaknya sibuk, bekerja di luar, berarti dia bisa membeli, karena ini bepergian tidak bisa, ya otomatis ibu bapaknya buat bekal. Di samping itu, masakan itu kan dipakai aturan, karena hari ini juga kita natap sesayut kesange, berisi ketipat kelan yang sesuai dengan uku Cening Budi lahir. Ada umanis, ada pon, bude, kliwon. Itu semuanya ada umur. Seperti Kak Bemo, Soma kliwon medangkungan berarti ketipat kelannya ada 9. Kalau pon 4 mungkin kalau nggak salah Kak Bemo. Kalau Anda lahir umanis berarti ketipat kelannya ada 5. Itulah yang ditatap. Biar kita dikasih keselamatan, panjang umur. Seperti orang Bali bilang, muat kawat balung besi. Nah, tapi sekarang udah bahaya itu. Kalau wat kawat tulang besi, berarti ada pen nanti. Berarti bahaya sekarang. Jangan begitu, karena kemajuan zaman, asal ada patah tulang. Pasti dokter bedah itu masang pen. Itulah doanya nanti. Muat kawat tulang besi. Besinya itu karena pen. Kalau di kampung saya, Kak Bemo, dibilang uat, kawat, balung besi, bok, roji. Itu malah bahaya itu. Berarti kita jadi robot. Yang benar mungkin, ini yang natap sesayut kesange, mangde sehat, seger oger, tur mebekal. Ya, salam rahayu, sehat, seger oger, tur mebekal. Karena bekal ini juga relatif, Cening Budi. Ada yang punya bekal banyak, ada yang punya bekal sedikit, tapi ujung-ujungnya kalau kita telaah, yang kita makan adalah sepiring dengan lauknya pagi hari, sepiring dengan lauknya siang hari, sepiring dengan lauknya malam hari. Itu saja kan? Itu saja. Kalau itu nanti makan nasi. Tetapi kalau Kak Bemo tidak berfungsi itu. Karena Kak Bemo makan sayur pagi hari. Salad atau roti. Karena kembali kemajuan zaman. Tetapi kisah asal-usul Nyepi ini secara tidak langsung Kak Bemo akan simpen di kontennya Kak Bemo. Biar menjadi tetap kelanjutan. Adik-adik milenial itu biar punya pegangan. Sehingga mencari database istilahnya atau sumber-sumber yang terpercaya. Kenapa Nyepi itu ada di Bali. Pada akhirnya Kak Bemo ucapkan selamat Hari Raya Nyepi Sake 1944. Kepada semua subscriber yang sudah menonton, Kak Bemo ucapkan terima kasih. Yang belum mencapai monetisasi tetap bersemangat. Tetap berjuang, jangan kasih kendor. Karena bermain YouTube kuncinya adalah konsistensi. Lagi akhirin dengan Kak Bemo. Om Santi, 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 Om. Salam congkak. Salam congkak, sukses semua Kak Bemo.